Hai juragan, selamat datang kembali di saluran YouTube militer paling kece sekabupaten Uganda. Kali ini admin akan menyampaikan berita besar dari pertempuran yang terjadi di kecamatan Rusia, Ukraina. Mungkin banyak yang belum tahu, makanya simak terus karena ini akan menjadi pembahasan yang luar biasa. Cuak! Banyak yang beranggapan dan meyakini bahwa S-400 adalah sistem pertahanan udara jarak jauh mobile buatan Rusia yang setara dengan sistem pertahanan udara Patriot Amerika. Betulkah demikian? Mari kita intip sedikit perbandingan keduanya, juragan. Rudal pencegat S-400 diketahui memiliki jangkauan jelajah kurang lebih 400 km, sedangkan rudal Patriot hanya 60-160 km. Untuk kecepatan, S-400 memiliki kecepatan terbang mencapai 3,5 kali kecepatan suara, sedangkan sistem pertahanan udara Patriot memiliki kecepatan 2,8 kali kecepatan suara. Rusia mengklaim S-400 merupakan senjata yang cukup powerful untuk melawan ancaman udara seperti pesawat, drone, dan bahkan rudal balistik sekalipun. Ya, rudal balistik sekalipun. Hwasong 17 Kim Jong-un mana nih? Senggol dong. Namun menariknya nih juragan, beberapa bulan yang lalu di Ukraina, Rusia telah menggunakan S-400 untuk mencegat roket HIMARS buatan Amerika yang secara fungsi merupakan roket artileri serangan darat ke darat, bukan darat ke udara ya, yang merupakan mangsa utama S-400. Wadidaw, salah alamat atau alamatnya salah nih juragan. Nggak sampai situ saja, lebih menariknya lagi nih juragan. Di beberapa kesempatan, S-400 juga digunakan Rusia untuk menghujani kota-kota di Ukraina hingga porak-poranda. Artinya, S-400 benar-benar telah mengalami peralihan fungsi yang cukup dramatis. Bayangin aja, rudal pertahanan udara tapi digunakan untuk serangan ke darat. Bukan main. Tapi bagi pengamat militer amatiran seperti admin, peralihan fungsi senjata dalam perang bukanlah hal yang menggelikan. Justru merupakan bentuk kreativitas dan optimalisasi penggunaan kekuatan dan sumber daya yang ada untuk tercapainya sebuah misi dalam pertempuran tentunya. Sebenarnya kalau boleh berpendapat, sistem yang lebih cocok untuk menghancurkan roket HIMARS adalah persenjataan seperti Iron Dome milik Sirese Israel yang sering menjegal roket-roket kecil dan bahkan peluru mortar. Mamang Zelensky sebenarnya pernah meminta Israel untuk transfer Iron Dome ke negaranya, tetapi permintaan Ukraina bertepuk sebelah tangan. Israel dengan gamblang menolaknya. Mungkin jika Israel memenuhi permintaan Ukraina, akan ada potensi menyulut kemarahan Rusia yang masih memiliki power dan pengaruh di Suriah. Makanya Israel ogah nurutin permintaan Ukraina. Sabar Mamang Zelensky. Menggunakan S-400 untuk melawan HIMARS bisa dibilang sebagai bentuk kenekatan Rusia yang terus memutar otak biar nggak KO dikeroyok negara-negara NATO. Tapi di sisi lain, menggunakan pencegat S-400 dan S-300 untuk pengeboman dengan mode permukaan ke permukaan ke kota-kota di Ukraina mungkin adalah kreativitas yang sudah melampaui batas Pak De Putin dan bala tentaranya. Apakah Rusia benar-benar sudah kehabisan amunisi waktu itu? Jawab juragan. Maaf, malah ngamuk. Perlu juragan ketahui bahwa sebuah hulu ledak seberat 180 kg yang diangkut S-400 sebenarnya cukup memiliki daya rusak yang patut diperhitungkan untuk dapat menghancurkan pesawat maupun rudal. Tetapi jika dipikir lagi, untuk apa Rusia mengalihfungsikan S-400 untuk melakukan serangan darat? Sedangkan Rusia juga punya rudal jelajah KH-22 yang memang dibuat sebagai spesialis serangan ke permukaan dengan hulu ledak seberat 900 kg yang jauh lebih memiliki daya hancur yang besar. KH-22 juga memiliki kecepatan 4,6 kali kecepatan suara dan daya jelajah sejauh 600 km. Tentu hal tersebut jauh lebih dahsyat dari Patriot Amerika, bahkan S-400 Rusia sendiri. Dengan perbandingan tersebut, S-400 mungkin hanya bisa menjadi senjata penggentar musuh di garis depan dan tentu menjadi serangan random yang sulit ditebak karena S-400 sangat tidak akurat dalam mode serangan darat ke darat. Rusia terpaksa membombardir infrastruktur di Ukraina dengan harapan bisa menekan Ukraina lebih lama.
dan serangan udara yang telah dilakukan Rusia tentu telah menguras stok senjata yang ada seperti rudal jelajah maupun drone. Rusia Squad juga pasti mengerti betul bahwa menggunakan S-400 dengan mode permukaan ke permukaan adalah langkah paling gambling. Tapi itu jauh lebih baik daripada tidak ada rudal sama sekali yang menghantam kecamatan-kecamatan di Ukraina. Ya. Jika kita mau flashback sebentar ke peristiwa sejarah nih juragan, sebenarnya anomali fungsi senjata semacam ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Dulu, pasukan Mesir juga pernah menembakkan sistem pertahanan udara untuk menghanguskan tank-tank Zionis Israel selama perang pada tahun 1973. Jadi, nggak usah kaget kalau suatu saat Rusia pakai tank armata buat nembak F-22 Raptor. Sebentar. Selama F-22 Raptornya parkir di trotoar Donbas kan bisa aja dong. Tulis pendapatmu di kolom komentar juragan. Ingat, pendapatmu bukan pendapatanmu. Cuak. Oke lah kalau begitu, terima kasih telah menonton dan silakan tulis konten apa yang mau kamu simak lagi jika kita berjumpa kembali. Sampai jumpa lagi juragan.